58 dari 76 kantong jenazah korban longsor di Kabupaten Bandung Barat sudah teridentifikasi. "15 desa di Karawang masih terendam banjir. Kawanan anjing gigit anak kecil di Cibuntu, Bandung. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. DVI Polda Jawa Barat terus melakukan proses identifikasi korban. Hingga Minggu petang, puluhan kantong jenazah telah diterima. Sebagian besar di antaranya sudah berhasil dikembalikan kepada pihak keluarga. Hingga pukul 18.30, Posko DVI Polda Jabar mencatat total ada 76 kantong jenazah telah diterima dari tim pencarian di lapangan. Dari jumlah tersebut, 58 kantong jenazah sudah berhasil teridentifikasi dan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, berdasarkan data dari Posko DVI Polda Jabar, total 108 orang hilang yang dilaporkan, 32 orang diantaranya masih dalam pencarian. Proses identifikasi dan operasi SAR pun terus dilanjutkan. Alhamdulillah juga tim DVI telah mengidentifikasi korban sebanyak 58 jenazah. Namun dari 58 ini ada 2 kantong jenazah yang identitasnya sama sudah kita berikan. Kemudian ada 1 kantong jenazah yang berupa kerangka yang juga sudah kita kembalikan kepada keluarganya. Nah, kemudian untuk saat ini rekan-rekan sekalian bahwa di tempat kami ada 17 jenazah yang belum teridentifikasi. Adapun prosesnya di sini ada 2 di RSUD Cibabat, Cimahi, dan 11 di Sartikasi, dan ada 4 yang masih di sini. Proses identifikasi korban longsor Cisarua semakin menantang seiring waktu pencarian yang telah memasuki hari lebih dari 1 pekan. Kondisi jenazah yang sudah mulai mengalami pembusukan menjadi salah satu faktor kendala proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Sudah lebih dari 1 pekan pasca longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim DVI Polda Jabar menghadapi kesulitan dalam proses identifikasi korban. Kondisi jenazah yang tertimbun material tanah selama berhari-hari menyebabkan perubahan fisik yang signifikan. Bahkan sebagian korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Proses identifikasi tidak hanya mengandalkan visual, namun juga melalui pemeriksaan sidik jari, odontologi, forensik, hingga DNA yang membutuhkan waktu lebih panjang dan ketelitian tinggi. Seperti rekan-rekan ketahui, ini sudah jenazah yang ditemukan. Selain sudah mulai pembusukan, juga beberapa kan cuma bagian tubuhnya. Jadi tentu ini salah satu jadi penyulitnya. Selain daripada memang data laporannya yang perlu terus diupdate. Karena kalau sudah pembusukan, tentu dari dikenalin secara visual agak susah. Jadi tentu diupdate dengan apa? Dengan tadi catatan gigi, dengan foto yang terlihat giginya. Nanti terakhir adalah DNA tentu, dengan cat DNA. Jadi keluarga yang kemarin sudah melapor, tapi dari keluarga yang jauh ke kerabatannya, agar bisa mendatangkan keluarga yang terdekat ke kerabatannya. Ayah, ibu, atau kalau korban itu punya anak, silahkan anaknya atau kakak atau adiknya. Itu bisa membantu kita untuk mempercepat proses identifikasi.
Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar juga menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur bagi petugas pencarian korban di lapangan, terutama saat menangani korban dengan kondisi yang sudah membusuk. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap untuk mencegah risiko kesehatan, termasuk terpapar bakteri dan gas berbahaya dari jenazah. Hingga Minggu malam, tim DVI Polda Jabar telah berhasil mengidentifikasi 58 dari 76 kantong jenazah yang sudah diterima dari titik lokasi pencarian korban. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerahkan bantuan senilai lebih dari 500 juta rupiah bagi korban dan keluarga korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan ini diberikan pada hari ke-9 pasca bencana. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 500 juta rupiah bagi korban dan keluarga korban longsor Cisarua. Bantuan diserahkan di posko DVI Polda Jabar yang berada di Pondok Pesantren Darut Tahfidz, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban, sekaligus membantu mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Nasaruddin juga menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban, serta mengajak masyarakat untuk saling menguatkan dan bergotong royong di tengah masa duka di Jalan Cibuntu, Kota Bandung pada akhir pekan lalu. Saat seorang anak berusia 4 tahun sedang melintas bersama kakeknya, salah satu anjing berwarna hitam tiba-tiba menyerang dan menggigit korban. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan mengejar kawanan anjing dengan alat seadanya hingga hewan-hewan tersebut berpencar melarikan diri. Akibat serangan ini, korban mengalami luka cukup serius dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis serta suntikan vaksin anti rabies. Kerabat korban menyebutkan bahwa anjing-anjing tersebut bukanlah anjing liar karena terlihat mengenakan kalung khusus dan chip identitas. Diduga kuat kawanan anjing ini. Di samping itu juga kami bersilaturahmi dengan keluarga korban. Kementerian Agama kita punya beberapa. Diduga kuat kawanan anjing jenis black herder ini terlepas dari kandang atau pengawasan pemiliknya. Pasca kejadian, pemilik kawanan anjing ini dikabarkan telah menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya pengobatan. Meski demikian, kejadian ini menjadi peringatan keras bagi pemilik hewan peliharaan di Kota Bandung untuk lebih waspada dan menjaga hewan mereka agar tidak membahayakan warga. Pondok Pesantren Darut Tahfidz yang dijadikan posko DVI Polda Jabar untuk mengidentifikasi korban longsor Cisarua akan direnovasi setelah proses identifikasi selesai. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kawanan anjing gigit anak kecil di Cibuntu, Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Dua pekan berlalu, banjir besar yang menerjang Kabupaten Karawang tak kunjung surut. Hingga Minggu malam, ribuan rumah di 15 desa masih terkepung luapan air. Akibatnya, sebanyak 3.368 jiwa masih bertahan di posko pengungsian. Intensitas hujan yang tetap tinggi di wilayah Karawang serta area hulu sungai Citarum dan Cibeet membuat banjir di Karawang bertahan lama. Hingga saat ini tercatat 3.322 unit rumah masih terendam banjir di 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Desa Karangligar menjadi wilayah dengan kondisi paling memprihatinkan. Di titik ini ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 2,5 meter, sehingga akses warga sepenuhnya lumpuh. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Karawang, total warga yang terdampak mencapai 3.964 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.368 jiwa
terpaksa mengungsi ke sejumlah tempat aman seperti masjid, aula desa, dan tenda-tenda darurat. Detik-detik menakutkan saat kawanan anjing menyerang seorang anak kecil terekam kamera CCTV di kawasan Cibuntu, Kota Bandung. Korban yang sedang berjalan bersama kakeknya tiba-tiba digigit hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Rekaman CCTV ini memperlihatkan momen mencekam saat 5 ekor anjing tiba-tiba masuk ke pemukiman padat penduduk di Jalan Cibuntu, Kota Bandung pada akhir pekan lalu. Saat seorang anak berusia 4 tahun sedang melintas bersama kakeknya, salah satu anjing berwarna hitam tiba-tiba menyerang dan menggigit korban. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan mengejar kawanan anjing dengan alat seadanya hingga hewan-hewan tersebut berpencar melarikan diri. Akibat serangan ini, korban mengalami luka cukup serius dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis serta suntikan vaksin anti rabies. Kerabat korban menyebutkan bahwa anjing-anjing tersebut bukanlah anjing liar karena terlihat mengenakan kalung khusus dan chip identitas. Diduga kuat, kawanan anjing jenis black herder ini terlepas dari kandang atau pengawasan pemiliknya. Ya, tiba-tiba dari arah sana, Pak, ya, dari arah utara menuju ke selatan. Ada 5 ekor anjing, Pak. Mungkin menurut saya yang awam jenisnya black herder, Pak. Nah, ironisnya ini kelima anjing tersebut, Pak, pakai kalung, ternyata kalung tersebut chip, memakai chip semuanya. Itu pertama. Keduanya, anjing tersebut sebelum nyampe ke ini kan persimpangan, Pak, ya, arah menuju Holis. Paman saya lewat sini sama cucunya, 2 orang sepupuan. Yang besar namanya Arisa, nah yang jadi korban namanya Kamisa, Pak, 4 tahun. Ini yang besar itu dari kelima anjing tersebut sepertinya itu induknya, seolah-olah melindungi yang 4. Nah, semua orang kan di sini ya kaget, nggak nyangka gitu. Orang kira dia datang dari sana tuh meluncur ke sini tuh ada yang istilahnya ngikutin siapa atau ya ada yang bawa atau apa. Ternyata dia langsung nyergap. Bukan nyergap lagi, Pak. Oh, gigit. Langsung gigit, bukan nyergap lagi, gigit. Yang kena ini punggung. Pasca kejadian, pemilik kawanan anjing ini dikabarkan telah menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya pengobatan. Meski demikian, kejadian ini menjadi peringatan keras bagi pemilik hewan peliharaan di Kota Bandung untuk lebih waspada dan menjaga hewan mereka agar tidak membahayakan warga. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Nasib naas menimpa seorang kurir ekspedisi di Kabupaten Cianjur. Hanya karena salah paham terkait sistem pembayaran cash on delivery atau COD, korban bernama Abdul Kudus menjadi sasaran pengeroyokan sekelompok orang hingga mengalami luka serius di bagian kepala. Inilah rekaman video amatir saat Abdul Kudus, seorang kurir paket, terlihat bersimbah darah usai dianiaya sekelompok orang. Insiden berdarah ini terjadi di Kampung Cinangka, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur pada Kamis pekan lalu. Aksi kekerasan ini dipicu oleh kesalahpahaman sistem pembayaran COD. Korban mengaku dianiaya oleh sedikitnya 5 orang saat tengah menjalankan tugasnya mengantarkan paket. Kejadian bermula saat korban mengantarkan paket yang sudah berulang kali gagal terkirim karena pemesan tidak ada di tempat. Korban kemudian berusaha memberikan edukasi kepada anak pemesan agar tidak memesan paket lagi jika tidak bisa bertanggung jawab. Namun, ucapan tersebut justru dianggap sebagai penghinaan oleh pihak keluarga pemesan. Ya SOP. Ya paket prioritas kedah ka kintun. Ayeuna pamit ka kintun abdi misalkan di SP ya di kantor. Abdi ka leungitan pada melan tiasa mal tah melan si ibu. Kan mal tiasa painten saur abdi teh tah ngarah-raos di abdi sareng raos di dinya mending hapus aplikasina atau tong pesan deui. Gitu abdi teh. Ku sabaraha orang?
hari duka 5 duka genap lah antara 5 orang genap orang. Alat. Teu tinggal ngai alat itu. Hari na video mah kan ieu nya. Ya. Ieu hungkul. Mohon ieu kendaraan teh ti dieu hidung sareng timur Tapi terus ditindak enak. atos. Kami bersama Polsek Tanggeng ya Polres Cianjur langsung menelusuri dan menilik peristiwa tersebut. Kemudian setelah itu kita langsung membuat laporan polisi terhadap korban juga. Kita lakukan visum dan berhasil mengamankan pelaku 2 orang yang sebenarnya berjumlah 3 orang. 1 orang hari ini masih kita pengejaran. Kini, 2 pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik sel tahanan. Polisi masih terus mendalami kasus ini dan mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri, terutama saat permasalahan transaksi online. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Menjamin keamanan konsumsi bukan sekedar soal rasa, namun juga tentang standar kebersihan yang ketat. Dapur SPPG Arca Manik Cisaranten Kulon 3 menggandeng chef profesional untuk membedah tuntas prinsip hygiene sanitation. Pelatihan ini menjadi langkah edukatif bagi karyawan guna memastikan setiap hidangan yang sampai ke tangan konsumen tidak hanya lezat, tetapi juga terjamin kesehatannya. Kebersihan sebuah dapur adalah jantung dari kepercayaan konsumen. Menyadari hal ini, seluruh karyawan SPPG Cisaranten Kulon 3 mengikuti pelatihan khusus mengenai tata kelola dapur yang higienis. Dalam pelatihan ini, para karyawan diajak memahami detail teknis yang sering terlewatkan. Salah satunya adalah penggunaan alas potong atau talenan yang wajib dibedakan antara daging mentahan dan sayuran guna mencegah kontaminasi silang. Tak hanya itu, prosedur mencuci bahan makanan dan teknik memasak pada suhu yang tepat juga menjadi materi utama. Standarisasi ini penting agar setiap karyawan memiliki etos kerja profesional yang sama dalam menjaga kualitas bahan makanan. Sekali karena ini menyangkut tentang higienitas daripada higienitas dan kualitas ya, higienitas dan kualitas dari masakan tersebut. Jadi kita juga tentunya ingin menyajikan yang terbaik bagi anak bangsa calon generasi emas 2045 sehingga dimulai dari dapur SPG ini kita menyajikannya itu higienis sehingga apa yang kita sajikan, apa yang kita beri itu adalah makanan yang higienis, bersih, berkualitas seperti itu. Melalui metode praktek langsung, karyawan diajarkan prinsip dasar sanitasi. Mulai dari kebersihan pribadi seperti cara mencuci tangan dengan benar, hingga penanganan limbah dapur agar area kerja tetap steril. Diri kita sendiri, kalau hygiene itu kan tentunya diri kita ya, dari rambut sampai ujung kaki. Jadi harus cuci tangan, rambutnya juga dicuci, tidak boleh memakai make up yang tebal ataupun pakai alat-alat perhiasan yang bisa menyebabkan terjadinya tidak hygiene untuk di makanan tersebut. Dengan penerapan standar higienis sanitation yang lebih baik, Dapur SPPG berkomitmen untuk terus meningkatkan kepercayaan melalui pelanggan dan hidangan yang bersih, serta aman dan bermutu tinggi. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemkab Bandung dan TNI Angkatan Udara tebar 8 ton benih tanaman lewat udara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Cegah bencana Pemkab Bandung dan TNI Angkatan Udara tebar 8 ton benih tanaman lewat udara. Penyebaran benih tanaman ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung yang sulit dijangkau lewat jalur darat.
Pemerintah Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara menyebarkan 8 ton benih tanaman melalui jalur udara. Benih tanaman ini diangkut oleh pesawat CASA C212 yang akan menyebarkan benih tanaman di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Metode penyebaran benih tanaman melalui aeroseeding ini dipilih sebagai langkah strategis untuk memperkuat penghijauan di kawasan-kawasan yang sulit dijangkau di daratan, terutama di daerah-daerah rawan longsor dan lahan kritis. Benih ini dilakukan di beberapa kabupaten, beberapa desa di Kabupaten Bandung, di Desa Wargaluyu, Desa Girimulya, Desa Tarumajaya, dan seterusnya yang sudah disurvei. Memang di situ butuh atau memang diperlukan untuk penanaman bibit-bibit pohon-pohon itu untuk memperkuat vegetasi di sana, untuk bisa menyerap air, mengurangi potensi longsor dan seterusnya. Jadi ini merupakan wujud nyata dari TNI Angkatan Udara berkolaborasi dengan Kabupaten Bandung, dalam hal ini Laut Sulaiman, Laut Husein, dan Kabupaten Bandung untuk bisa membantu program pemerintah Bapak Presiden untuk penghijauan, untuk mengurangi dampak bencana juga. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan gagasan aeroseeding ini berawal dari sejumlah bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung, termasuk yang sempat terjadi di wilayah Arjasari. Ini 8 ton yang tentu bisa membantu untuk menahan erosi dan untuk bercocok tanam, dan ini kami lakukan sebenarnya saya dulu pernah melakukan di tahun 2004 yaitu tapi dengan pola darat, tapi saat ini saya terima kasih kepada Pak Danur Sulaiman yang sudah respon sehingga pesawat ini dipersiapkan untuk bisa melakukan aeroseeding ini. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu harapan dan ini bisa terinspirasi untuk daerah-daerah yang lain dan terutama di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya dan Indonesia khususnya. Tentu ini lebih efektif. Dari hasil survei Pemkab Bandung, terdapat 3 desa yang rawan bencana dan butuh penghijauan. Ketiga desa tersebut adalah Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, serta Desa Girimulya, Kecamatan Pacet. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Memitigasi ancaman bencana longsor dan memulihkan ekosistem, TNI Angkatan Darat meluncurkan program agroforestasi massal di kawasan Gunung Panenjoan, Kabupaten Garut. Penghijauan di lahan kritis eks perkebunan teh ini melibatkan sejumlah jenderal alumni Akmil 94. Tak hanya menanam pohon, program ini juga dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal tanpa menghilangkan aktivitas pertanian mereka. Ratusan hektar lahan eks perkebunan teh di Kecamatan Banjarwangi, Garut yang lama terbengkalai kini menjadi fokus pemulihan lingkungan oleh TNI Angkatan Darat. Melalui program agroforestry, kawasan ini ditanami perpaduan tanaman kehutanan dan tanaman produktif. Kegiatan yang digagas oleh Paguyuban Tekad 94 ini dihadiri langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana, serta sejumlah perwira tinggi lainnya. Pendekatan agroforestry dipilih agar fungsi konservasi alam dan nilai ekonomis bisa berjalan beriringan. Program ini memastikan para petani lokal tetap bisa bercocok tanam di area tersebut dengan tambahan bibit pohon keras guna memperkuat struktur tanah dari ancaman longsor. Ini tujuannya yang pertama adalah yang paling penting ini sebenarnya adalah pelestarian lingkungan, penghijauan kembali lahan-lahan eks, mungkin kebun teh yang sudah tidak produktif, supaya ini tertanami kembali, kemudian juga kita membantu mengurangi emisi karbon dengan nanti adanya tanaman itu untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya bencana-bencana sebagaimana yang kita saksikan di beberapa waktu belakangan. Mana di Sumatera, kemudian di daerah-daerah terjadi bencana banjir bandang, tanah longsor itu kan karena tanahnya sudah tidak lagi bisa menahan air itu. Nah, harapan kita dengan program ini tentu kita akan menyelamatkan lingkungan.
Dengan sinergi antara TNI dan masyarakat, Gunung Panenjoan diharapkan kembali hijau dan menjadi benteng alami bagi warga Garut Selatan dari ancaman bencana alam. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Menyiasati tantangan lapangan kerja di era digital, pemerintah Provinsi Jawa Barat kini melirik gig ekonomi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Selain sebagai solusi strategis menekan angka pengangguran di kalangan Gen Z, pola kerja fleksibel berbasis proyek ini diharapkan mampu mewadahi jutaan pelaku industri kreatif di Tatar Parahyangan. Di tengah struktur demografi Jawa Barat yang lebih dari separuhnya merupakan generasi milenial dan Gen Z, pemerintah Provinsi Jawa Barat melihat gig ekonomi sebagai peluang besar untuk membuka ruang kerja fleksibel berbasis proyek, teknologi, dan kreativitas. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman bilang, karakter utama gig ekonomi yang mengedepankan fleksibilitas, kontrak jangka pendek, serta pemanfaatan plafon digital sangat cocok dengan pola kerja generasi muda saat ini. Hal tersebut diungkapkan pada saat launching program pelatihan ekonomi bagi Gen Z di kampus ITB. Dari total 26 juta pelaku industri kreatif nasional, sekitar 8 juta diantaranya berasal dari Jawa Barat. Herman meyakini jika gig ekonomi digerakkan secara terstruktur, sistemik, dan masif, dampaknya akan sangat signifikan dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Dan yang tidak kalah penting, platform digital yang digunakan. Dan ini anak muda banget, ini Gen Y banget, ini Gen Z banget. Dan penduduk Jawa Barat, di atas 50% itu adalah milenial. Jadi ini sangat cocok untuk anak-anak muda ya, gig ekonomi. Dan gig ekonomi kalau kita elaborasi lebih jauh, ini bagian dari digital ekonomi dan bagian dari industri kreatif. Ya kita ketahui bahwa kue industri kreatif nasional (PDB) ya, produk domestik bruto industri kreatif itu menembus 1.500 sampai 2.000 triliun ya, dari PDB kita 1,4 triliun US dollar. Jadi dari 22.000 kurang lebih 1.500 sampai 2.000-nya itu industri kreatif. Dengan potensi besar demografi muda dan industri kreatif, penguatan gig ekonomi digadang-gadang menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Masuknya sejumlah pemain termahal membuat Super League Indonesia kian berkelas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Super League Indonesia kian berkelas. Masuknya deretan bintang dunia tak hanya mendongkrak nilai pasar kompetisi. Pemain dengan nilai pasar fantastis menjadi bukti ambisi besar klub meningkatkan kualitas teknis. Super League Indonesia terus berkembang. Pemain dengan nilai pasar fantastis kini tersebar di sejumlah tim pada kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air. Ini menjadi bukti sahih setiap klub ingin meningkatkan kualitas teknis. Lonjakan nilai pasar tak hanya dipicu kehadiran pemain naturalisasi yang memilih hijrah ke kompetisi domestik Indonesia. Kedatangan para pemain bintang juga menjadi salah satu pemicu. Gelandang Persib Bandung Tom Haye bertengger di daftar puncak pemain dengan nilai valuasi tertinggi saat ini. Sang dirijen lapangan tengah skuad Garuda memiliki nilai pasar 17,38 miliar rupiah. Dengan skill di atas rata-rata, rasanya dengan nilai pasar tersebut cukup masuk akal. Terlebih, sang profesor juga menjadi andalan di lini tengah Maung Bandung. Di tangga kedua masih menjadi milik penggawa Maung Bandung. Laifin Kurzawa menempati posisi 2 dengan nilai pasar 13 miliar rupiah.
Kehadiran mantan bintang PSG tentu akan menaikkan pamor Super League Indonesia. Tanya itu, mendaratnya pemain elit diharapkan membuat kompetisi domestik tanah air kian kompetitif di level Asia. Penggawa sang seteru abadi Persija Jakarta juga masuk dalam daftar. Rizky Ridho menjadi pemain dengan nilai pasar 11,30 miliar rupiah dan menempati posisi ketiga sebagai pemain dengan nilai pasar paling tinggi di Super League. Dengan kemampuan dan etos kerjanya, tak heran bila Ridho kini menjadi pemain paling mahal di kompetisi domestik. Meski Persib dan Persija menempatkan 3 pemainnya di daftar 3 besar, namun justru Bali United lah yang memiliki pemain paling banyak yang menempati daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi. Timen Gopel, Diego Campos, dan Tepe Yachida membuat Serdadu Tridatu memiliki kedalaman skuad pemain asing berlabel mahal. Masuknya pemain Borneo FC Mariano Peralta dalam daftar menunjukkan kekuatan finansial kian merata di klub papan atas kompetisi kasta tertinggi tanah air. Tak hanya menjadi ajang unjuk gigi, semoga pemain berlabel elit bisa memberikan pelajaran kepada pemain lokal untuk meningkatkan kemampuan. Indonesia telah mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Federasi Futsal Indonesia dikabarkan sudah menyerahkan dokumen penawaran kepada FIFA untuk bersaing menjadi negara penyelenggara perhelatan Piala Dunia Futsal 2028. Gelaran Piala Asia Futsal yang saat ini tengah berlangsung menjadi pembuktian Indonesia mampu menjadi tuan rumah di ajang internasional. Secara fasilitas, Indonesia memang layak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Indonesia Arena dan Stadion Indoor Velodrome yang saat ini menjadi venue dalam ajang Piala Asia Futsal cukup megah untuk dijadikan arena dalam perhelatan internasional. Selain itu, prestasi skuad Garuda Futsal di kancah internasional juga cukup membanggakan. Saat ini, armada asuhan Hector Suwoto menempati ranking 24 dunia. Sementara untuk di kawasan Asia, Muhammad Iqbal Iskandar dan kolega bertengger di tangga ke-6. Beralih ke turnamen bulu tangkis Thailand Master 2026, Indonesia tampil menggila di 16 besar. Sejumlah wakil berhasil amankan tiket menuju perempat final turnamen bulu tangkis level Super 300. Babak 16 besar Thailand Masters 2026 mempertemukan Alwi Farhan dan wakil Israel Daniel Dubovenko di Nimi Butter Stadium. Tanpa kesulitan berarti, sang juara Indonesia Masters 2026 melaju ke perempat final dengan kemenangan 21-14, 21-10. Zaki Ubaidillah juga susul Alwi ke 8 besar. Jumpa wakil Prancis Arnaud Merkel, Ubed melangkah mulus lewat kemenangan straight game 21-13, 21-18. Di sektor ganda putra, tanpa kesulitan berarti Indonesia mengirim 3 wakil ke perempat final. Leo Roli Karnando Bagas Maulana menjadi pembuka kemenangan usai kandaskan perlawanan tuan rumah Kadren Wadler dengan kemenangan 21-12, 21-11. Rian Ardianto Rahmat Hidayat menjadi pasangan selanjutnya yang melangkah mulus ke 8 besar. Rian Rahmat melenggang setelah menundukkan wakil Singapura dengan kemenangan mudah 21-13, 21-6. Kemenangan dari wakil tuan rumah juga diraih ganda putra Indonesia Raymond Indra Nikolaus Hwakin. Raymond Hwakin juga menang mudah dari Tanandon Kao Samang 21-8 dan 21-13. Pada nomor ganda putri, 2 wakil merah putih juga melaju ke babak selanjutnya. Pasangan Febri Trias menjadi wakil di perempat final. Harus menjalani perang saudara dengan ganda putri merah putih Aprilani. Febri Trias menang 2 game langsung, 21-11, 21-13. Pasangan Tiwi Fadia melengkapi ganda putri yang mentas di perempat final. Taklukan pasangan Hong Kong Fan Kan Yan, Yan Maoming, Tiwi Fadia lolos dengan kemenangan 21-12, 21-15. 58 dari 76 kantong jenazah korban longsor di Kabupaten Bandung Barat sudah teridentifikasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
DVI Polda Jawa Barat terus melakukan proses identifikasi korban. Hingga Minggu petang, puluhan kantong jenazah telah diterima. Sebagian besar di antaranya sudah berhasil dikembalikan kepada pihak keluarga. Hingga pukul 18.30, Posko DVI Polda Jabar mencatat total ada 76 kantong jenazah telah diterima dari tim pencarian di lapangan. Dari jumlah tersebut, 58 kantong jenazah sudah berhasil teridentifikasi dan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, berdasarkan data dari Posko DVI Polda Jabar, total 108 orang hilang yang dilaporkan, 32 orang diantaranya masih dalam pencarian. Proses identifikasi dan operasi SAR pun terus dilanjutkan. Alhamdulillah juga tim DVI telah mengidentifikasi korban sebanyak 58 ya, 80 jenazah. Namun dari 58 ini ada 2 kantong jenazah yang identitasnya sama sudah kita berikan. Kemudian ada 1 kantong jenazah yang berupa kerangka yang juga sudah kita kembalikan kepada keluarganya. Nah, kemudian untuk saat ini rekan-rekan sekalian bahwa di tempat kami ada 17 jenazah yang belum teridentifikasi. Adapun prosesnya di sini ada 2 di RSUD Cibabat, ya Cimahi, dan 11 di Sartikasi, dan ada 4 yang masih di sini. Proses identifikasi korban longsor Cisarua semakin menantang seiring waktu pencarian yang telah memasuki hari lebih dari 1 pekan. Kondisi jenazah yang sudah mulai mengalami pembusukan menjadi salah satu faktor kendala proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Sudah lebih dari 1 pekan pasca longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim DVI Polda Jabar menghadapi kesulitan dalam proses identifikasi korban. Kondisi jenazah yang tertimbun material tanah selama berhari-hari menyebabkan perubahan fisik yang signifikan. Bahkan sebagian korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Proses identifikasi tidak hanya mengandalkan visual, namun juga melalui pemeriksaan sidik jari, odontologi, forensik, hingga DNA yang membutuhkan waktu lebih panjang dan ketelitian tinggi. Seperti rekan-rekan ketahui, ini sudah jenazah yang ditemukan. Selain sudah mulai pembusukan, juga beberapa kan cuma bagian tubuhnya. Jadi tentu ini salah satu jadi penyulitnya. Selain daripada memang data laporannya yang perlu terus diupdate. Karena kalau sudah pembusukan, tentu dari dikenalin secara visual agak susah. Jadi tentu diupdate dengan apa? Dengan tadi catatan gigi, dengan foto yang terlihat giginya. Nanti terakhir adalah DNA tentu, dengan cat DNA. Jadi keluarga yang kemarin sudah melapor, tapi dari keluarga yang jauh ke kerabatannya, agar bisa mendatangkan keluarga yang terdekat ke kerabatannya. Ayah, ibu, atau kalau korban itu punya anak, silahkan anaknya atau kakak atau adiknya. Itu bisa membantu kita untuk mempercepat proses identifikasi. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar juga menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur bagi petugas pencarian korban di lapangan, terutama saat menangani korban dengan kondisi yang sudah membusuk. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap untuk mencegah risiko kesehatan, termasuk terpapar bakteri dan gas berbahaya dari jenazah. Hingga Minggu malam, tim DVI Polda Jabar telah berhasil mengidentifikasi 58 dari 76 kantong jenazah yang sudah diterima dari titik lokasi pencarian korban. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerahkan bantuan senilai lebih dari 500 juta rupiah bagi korban dan keluarga korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan ini diberikan pada hari ke-9 pasca bencana. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 500 juta rupiah
bagi korban dan keluarga korban longsor Cisarua. Bantuan diserahkan di posko DVI Polda Jabar yang berada di Pondok Pesantren Darut Tahfidz, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban, sekaligus membantu mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Nasaruddin juga menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban, serta mengajak masyarakat untuk saling menguatkan dan bergotong royong di tengah masa duka di Jalan Cibuntu, Kota Bandung pada akhir pekan lalu. Saat seorang anak berusia 4 tahun sedang melintas bersama kakeknya, salah satu anjing berwarna hitam tiba-tiba menyerang dan menggigit korban. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan mengejar kawanan anjing dengan alat seadanya hingga hewan-hewan tersebut berpencar melarikan diri. Akibat serangan ini, korban mengalami luka cukup serius dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis serta suntikan vaksin anti rabies. Kerabat korban menyebutkan bahwa anjing-anjing tersebut bukanlah anjing liar, karena terlihat mengenakan kalung khusus dan chip identitas. Diduga kuat, kawanan anjing ini di samping itu juga kami bersilaturahmi dengan keluarga korban. Kementerian Agama kita punya beberapa. Diduga kuat, kawanan anjing jenis black herder ini terlepas dari kandang atau pengawasan pemiliknya. Pasca kejadian, pemilik kawanan anjing ini dikabarkan telah menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya pengobatan. Meski demikian, kejadian ini menjadi peringatan keras bagi pemilik hewan peliharaan di Kota Bandung untuk lebih waspada dan menjaga hewan mereka agar tidak membahayakan warga. Pondok Pesantren Darut Tahfidz yang dijadikan posko DVI Polda Jabar untuk mengidentifikasi korban longsor Cisarua akan direnovasi setelah proses identifikasi selesai. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Detik-detik menakutkan saat kawanan anjing menyerang seorang anak kecil terekam kamera CCTV di kawasan Cibuntu, Kota Bandung. Korban yang sedang berjalan bersama kakeknya tiba-tiba digigit hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Rekaman CCTV ini memperlihatkan momen mencekam saat 5 ekor anjing tiba-tiba masuk ke pemukiman padat penduduk di Jalan Cibuntu, Kota Bandung pada akhir pekan lalu. Saat seorang anak berusia 4 tahun sedang melintas bersama kakeknya, salah satu anjing berwarna hitam tiba-tiba menyerang dan menggigit korban. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan mengejar kawanan anjing dengan alat seadanya hingga hewan-hewan tersebut berpencar melarikan diri. Akibat serangan ini, korban mengalami luka cukup serius dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis serta suntikan vaksin anti rabies. Kerabat korban menyebutkan bahwa anjing-anjing tersebut bukanlah anjing liar karena terlihat mengenakan kalung khusus dan chip identitas. Diduga kuat, kawanan anjing jenis black herder ini terlepas dari kandang atau pengawasan pemiliknya. Ya, tiba-tiba dari arah sana, Pak, ya, dari arah utara menuju ke selatan. Ada 5 ekor anjing, Pak. Mungkin menurut saya yang awam jenisnya black herder, Pak. Nah, ironisnya ini kelima anjing tersebut, Pak, pakai kalung, ternyata kalung tersebut chip, memakai chip semuanya. Itu pertama. Keduanya, anjing tersebut sebelum nyampe ke ini kan persimpangan, Pak, ya, arah menuju Holis. Paman saya lewat sini sama cucunya, 2 orang sepupuan. Yang besar namanya Arisa. Nah, yang jadi korban namanya Kamisa, Pak, 4 tahun. Ini yang besar itu dari kelima anjing tersebut, sepertinya itu induknya, seolah-olah melindungi yang 4. Nah, semua orang kan di sini ya kaget, nggak nyangka gitu. Orang kira dia datang dari sana tuh meluncur ke sini tuh ada yang istilahnya ngikutin siapa atau ya ada yang bawa atau apa. Ternyata dia langsung Nyergap. bukan nyergap lagi, Pak. Oh, gigit. Langsung gigit, bukan nyergap lagi, gigit. Yang kena ini punggung. Pasca kejadian, pemilik kawanan anjing ini dikabarkan telah menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya pengobatan. Meski demikian, kejadian ini menjadi peringatan keras bagi pemilik hewan peliharaan di Kota Bandung untuk lebih waspada
dan menjaga hewan mereka agar tidak membahayakan warga. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Nasib naas menimpa seorang kurir ekspedisi di Kabupaten Cianjur. Hanya karena salah paham terkait sistem pembayaran cash on delivery atau COD, korban bernama Abdul Kudus menjadi sasaran pengeroyokan sekelompok orang hingga mengalami luka serius di bagian kepala. Inilah rekaman video amatir saat Abdul Kudus, seorang kurir paket, terlihat bersimbah darah usai dianiaya sekelompok orang. Insiden berdarah ini terjadi di Kampung Cinangka, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur pada Kamis pekan lalu. Aksi kekerasan ini dipicu oleh kesalahpahaman sistem pembayaran COD. Korban mengaku dianiaya oleh sedikitnya 5 orang saat tengah menjalankan tugasnya mengantarkan paket. Kejadian bermula saat korban mengantarkan paket yang sudah berulang kali gagal terkirim karena pemesan tidak ada di tempat. Korban kemudian berusaha memberikan edukasi kepada anak pemesan agar tidak memesan paket lagi jika tidak bisa bertanggung jawab. Namun, ucapan tersebut justru dianggap sebagai penghinaan oleh pihak keluarga pemesan. Ya SOP. Ya pakai prioritas kedah kakintun. Ayeuna pamit ke kakintun abdi misalkan di SP ya di kantor. Abdi ka leungitan pada melan tiasa mah tah melan si ibu. Kan mal tiasa panginten saur abdi teh. Tah ngarah-raos di abdi sareng raos di dinya mending hapus aplikasina atau tong pesan deui. Gitu abdi teh. Ku sabaraha orang? Hari duka 5 duka genep lah antara 5 orang genep orang. Alat. Teka tinggal ngai alat itu. Hari video mah kan ieu nya. Ieu hungkul. Mun ieu kendaraan teh ti dieu, hidung sareng timur. Tapi tos ditinggal cenah. Atos. Kami bersama Polsek Tanggeng ya, Polres Cianjur langsung menelusuri dan menilik peristiwa tersebut. Kemudian setelah itu kita langsung membuat laporan polisi terhadap korban juga. Kita lakukan visum dan berhasil mengamankan pelaku 2 orang yang sebenarnya berjumlah 3 orang. 1 orang hari ini masih kita pengejaran. Kini, 2 pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik sel tahanan. Polisi masih terus mendalami kasus ini dan mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri, terutama saat permasalahan transaksi online. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.